Tristan Dulu, kelas A semester 1, Prodi Psikologi dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Teori kepribadian menurut Sigmund Freud merupakan tokoh psikoanalisis. Beliau mengungkapkan struktur kepribadian kita terdiri dari 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Id berisi aspek biologis seperti nafsu, gairah seks, ataupun insting. Id adalah komponen kepribadian yang primitif dan naluriah. Id adalah bagian dari ketidaksadaran yang berisi semua dorongan dan impuls, termasuk apa yang disebut libido, sejenis energi seksual umum yang digunakan untuk segala sesuatu, mulai dari naluri bertahan hidup hingga apresiasi seni. Ia juga agak keras kepala karena ia hanya menanggapi apa yang disebut Freud sebagai prinsip kesenangan, atau jika terasa enak, lakukanlah. Tidak ada yang lain. Id bisa dibilang terdiri dari semua komponen kepribadian yang diwariskan biologis yang ada saat lahir, termasuk insting seks, kehidupan eros yang berisi libido, dan insting agresif atau kematian. Id adalah bagian impulsif dan tidak sadar dari jiwa yang merespons secara langsung. Ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian sadar. Itulah yang disadari orang ketika mereka berpikir tentang diri mereka sendiri, dan itulah yang biasanya mereka coba proyeksikan kepada orang lain. Ego berkembang menjadi perantara antara id yang tidak realistis dan dunia nyata eksternal. Idealnya ego bekerja dengan akal, sedangkan id kacau dan tidak masuk akal. Ego beroperasi sesuai dengan prinsip realitas, bekerja dengan cara yang realistis untuk memuaskan tuntutan id, tetapi berusaha sebisa mungkin menghindari konsekuensi negatif dari masyarakat. Ego mempertimbangkan realitas dan norma sosial, etika dan aturan dalam memutuskan bagaimana berperilaku. Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani atau melakukan apa yang benar dan sumber kritik diri. Ini mencerminkan nilai-nilai normal masyarakat sampai taraf tertentu. Seseorang terkadang sadar akan moralitas dan etikanya sendiri, tetapi superego berisi sejumlah besar kode atau larangan yang dikeluarkan sebagian besar secara tidak sadar. Fungsi superego adalah untuk mengontrol impuls terutama yang dilarang oleh masyarakat, seperti seks dan agresi. Ini juga berfungsi membujuk ego untuk beralih ke tujuan moralistik daripada hanya realistis, dan berjuang untuk kesempurnaan. Memahami teori kepribadian dapat membantu kamu memahami preferensi diri sendiri dan orang lain, serta fakta bahwa preferensi bisa berbeda. Tipe kepribadian berguna untuk mengenali bagaimana kamu dapat memimpin
memengaruhi berkomunikasi, berkolaborasi, menegosiasikan sesuatu dan mengelola stres. Menurut Carl Gustav Jung ketika membicarakan psikoanalisis, nama yang langsung terpikirkan ialah Sigmund Freud. Namun sesungguhnya ada tokoh lain yang pemikirannya tidak kalah besar, yaitu Carl Gustav Jung. Lahir pada 26 Juli 1975 dan wafat pada 6 Juni 1961. Jung tidak hanya berkarya dalam bidang psikologi, ia juga menekuni filsafat, sosiologi, arkeologi, sastra, dan seni. Keluarganya yang berpendidikan agamis dan berasal dari kelas menengah ke atas turut mendukung minat belajarnya. Sedikit banyak pemikiran Carl Jung terpengaruh oleh gagasan Freud. Meskipun banyak mengkritik Freud, justru pemikirannya menyempurnakan psikoanalisis Freud. Salah satu teorinya yang memberikan sumbang sebesar dalam peradaban manusia ialah teori kepribadian. Menurut teori kepribadian Carl Jung, kepribadian merupakan gabungan antara perasaan dan tingkah laku manusia yang disadari atau tidak disadari serta dibentuk oleh berbagai aspek. Berikut ini beberapa aspek yang turut membentuk kepribadian. Kesadaran terbentuk oleh ego terbentuk oleh persepsi, pikiran, dan ingatan yang dilakukan secara sadar. Dari ego terbentuk identitas dan kontinuitas. Ego diwujudkan dalam tingkah laku yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan sadar. Ego merupakan hal yang membuat manusia menyadari siapa dirinya. Jung membagi ego menjadi dua sikap, yaitu introvert dan ekstrovert. Introvert mencirikan orang yang lebih suka dalam kesendirian. Ia tidak terlalu menyukai obrolan bersifat basa-basi. Ketika berbicara, ia akan banyak berpikir sehingga menghindari pembicaraan yang tidak perlu. Dalam keramaian, ia lebih suka menjadi pengamat daripada ikut dalam keriuhan. Ekstrovert mencirikan orang yang lebih suka berada dalam keramaian. Dia sangat suka berinteraksi, pandai bergaul, serta bisa mencairkan suasana. Sikap percaya diri dan ingin menjadi pusat perhatian juga ada dalam dirinya. Dalam berbicara, ia sering melakukan spontanitas. Ketidaksadaran persona. Freud menyebut ketidaksadaran sebagai id, sementara Jung menyebutnya sebagai ketidaksadaran persona. Ketidaksadaran persona menyangkut pengalaman-pengalaman yang tidak muncul dalam kesadaran, tetapi ikut memengaruhi kesadaran. Hal ini terjadi karena pengalaman-pengalaman di masa lalu itu direpresi, dilupakan, diabaikan, atau dianggap tidak penting. Misalnya,
seseorang tidak memiliki perangai pemarah, akan tetapi satu waktu ia marah-marah dengan mengeluarkan berbagai kata makian. Kata makian itu mungkin tidak pernah ia pelajari dengan serius, tapi masuk dalam bawah sadar ketika ia pernah mendengar atau membacanya. Dalam ketidaksadaran personal, ada kelompok persepsi atau gagasan yang tidak disadari bahwa itu struktur dan membentuk kesadaran atau perilaku spontan. Jung menyebutnya sebagai kompleks. Misalnya, seseorang punya persepsi negatif atas pernikahan karena pengalamannya pada masa kecil melihat orang tuanya bercerai. Ketidaksadaran kolektif. Pemikiran khas dari Carl Jung tentang kepribadian merupakan ketidaksadaran kolektif yang berisi ingatan-ingatan laten yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ketidaksadaran kolektif merupakan sisa psikis perkembangan evolusi manusia yang menumpuk akibat pengalaman yang berulang antar generasi. Salah satu bentuk ketidaksadaran kolektif ini misalnya nilai hidup dimiliki oleh kelompok etnis. Tentu misalnya etos kerja tinggi yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Dalam tahap lebih lanjut, ketidaksadaran kolektif dapat menyebabkan penyimpangan seperti delusi, fobia, dan irasionalitas. Ketidaksadaran kolektif mewujudkan dalam 5 hal, yakni arketipe persona, shadow anima, dan animus, serta self. Teori Alfred Adler. Alfred Adler lahir di pinggiran kota Wina pada tanggal 7 Februari 1870 dalam keluarga Yahudi dan meninggal di Aberdeen, Skotlandia pada tahun 1937. Pada waktu ia mengadakan perjalanan keliling untuk memberikan ceramah, ia meraih gelar dokter pada tahun 1895 dari Universitas Wina. Ia anak kedua dari 6 bersaudara. Dia tumbuh dalam lingkungan di mana orang-orang memiliki berbagai jenis latar belakang kehidupan. Adler menghabiskan masa kecilnya bermain dengan teman-teman sebayanya, termasuk anak-anak Yahudi dan bukan Yahudi. Keduanya kalangan menengah dan kalangan bawah. Tampak seperti perjalanan panjang dengan berbagai aspek sosial kepribadian yang bersumber dari pengalaman sejak awal. Tentang teori Alfred Adler. Menurut Adler, makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dibiarkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri, dan mendapatkan gaya hidup yang bersifat lebih kuasa dalam organisasi sosial. Adler memiliki
sumbangan pemikiran yang besar, yaitu pertama penekanan determinan sosial dari tingkah laku, kedua konsep tentang mengkreatifkan diri, dan ketiga penekanan pada ciri khas dari masing-masing kepribadian. Atlet mengembangkan pokok-pokok pikirannya sehingga menjadi ciri khusus dari pemikiran atlerian, yaitu fiksional, finalis, tujuan hidup, dorongan keakuan, perasaan rendah diri, dorongan kemasyarakatan, gaya hidup, daya kreatif. Teori kepribadian Adler menyatakan bahwa individu adalah makhluk yang utuh. Oleh karena itu, kepribadian mereka terbentuk berdasarkan beberapa konsep utama, termasuk minat sosial, rasa kebersamaan, dan sikap seseorang terhadap orang lain. Protes maskulin, keinginan untuk menjadi pria sejati, superior, dan sempurna. Gaya hidup, pola respon terhadap situasi perilaku yang terarah dan bertujuan. Semua perilaku adalah hasil dari tujuan kita. Perasaan rendah diri, mengandalkan orang lain secara total di awal kehidupan, menyebabkan kita merasa rendah diri. Berusaha mencapai keunggulan, suatu usaha untuk mengatasi perasaan rendah diri. Finalisme fiktif, cita-cita yang tidak memiliki dasar dalam kenyataan sehingga tidak dapat diuji atau dikonfirmasi. Misalnya, kejujuran adalah kewajiban terbaik. Konstelasi keluarga, susunan keluarga dan posisi seseorang dalam keluarga, urutan kelahiran. Urutan kita dilahirkan mempengaruhi hubungan keluarga, interaksi, dan perasaan rendah diri kita. Adler menyarankan bahwa ada 4 tipe kepribadian berdasarkan gaya hidup seseorang. Tipe yang berguna secara sosial, tipe penguasa, tipe mendapatkan atau belajar, tipe menghindar. Rasa rendah diri, salah satu kontributor utama teori kepribadian Adler adalah gagasan bahwa semua orang mengembangkan perasaan rendah diri di awal kehidupan yang mengakibatkan kompleks rendah diri. Sejak masa kanak-kanak, orang berusaha mengatasi rasa rendah diri ini dengan berusaha mencapai superioritas. Adler percaya bahwa dorongan ini merupakan kekuatan dorongan di balik perilaku, emosi, dan pikiran manusia. Contoh teori Adler adalah seorang anak merasa rendah diri lalu berperilaku buruk dalam upaya agar orang tuanya lebih memperhatikan mereka. Di kemudian hari, perasaan rendah diri dapat menyebabkan beberapa individu berfokus pada kolaborasi dan kontribusi terhadap masyarakat, sementara yang lain akan mencoba untuk menggunakan kekuasaan atas orang lain. Kontribusi lain Adler terhadap psikologi. Teori Alfred Adler telah memainkan peran penting dalam banyak bidang psikologi, termasuk terapi dan perkembangan anak. Gagasan Adler juga mempengaruhi psikologi dan psikoanalisis penting lainnya. Teori Erik Erikson mengembangkan teori psikososial development, yaitu bagaimana kebutuhan individu seseorang tergabung dengan keperluan dan tuntutan
kebutuhan masyarakat, Erikson mengajukan apa tahapan yang harus kita lewati dalam proses perkembangan kita. Pada setiap tahapan tersebut terdapat sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Perkembangan psikososial Erikson. 1. Trust dan mistrust 0 sampai 18 bulan. Pada tahapan ini, seorang anak belajar untuk mempercayai cara givers mereka. Anak bergantung sepenuhnya kepada cara givers untuk keperluan makan, minum, tempat tinggal, dan kasih sayang. Terus pada tahapan ini seorang anak juga develop mistrust, yaitu contohnya ketika anak menangis tetapi cara givers tidak ada di sana untuk menenangkan, atau ketika cara givers kelupaan untuk memberikan makanan kepada anak, keadaan di mana keperluan anak tidak terpenuhi dan menghasilkan mistrust. Ini juga merupakan sesuatu yang penting dalam perkembangan anak. Mistrust menjadi salah satu konflik yang harus dihadapi anak pada tahap perkembangan ini. Sedikit mistrust memang baik, tetapi bila cara giver secara konsisten tidak bisa diandalkan dan terus menerus tidak bisa dipercaya, maka anak akan tumbuh menjadi seseorang yang melihat dunia dengan anxiety, ketakutan, mistrust. Autonomi 18 bulan sampai 3 tahun. Pada tahapan ini seorang anak sudah memiliki autonomi dan independen. Anak sudah mulai memiliki makanan favorit dan mereka sudah memiliki preferensi terhadap suatu hal. Pada tahapan ini penting untuk orang tua untuk memberikan pilihan dan otonomi kepada anak mereka. Contohnya seperti memberikan kepada anak pilihan 2 jenis pakaian yang mau dikenakan di pagi hari. Pada tahapan ini seorang anak juga sudah siap untuk melakukan toilet training. 3. Inisiatif dan guilt 3-5 tahun. Pada tahap ini seorang anak mulai mengambil inisiatif dan mengontrol apa yang terjadi ketika bermain dengan teman-temannya. Anak akan mulai terus-menerus menanyakan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang bahkan kita tidak tahu jawabannya. Bila pada tahap ini orang tua membatasi anak mengambil inisiatif controlling, maka anak akan bertumbuh menjadi seorang yang tanpa ambisi, tidak inisiatif, dan selalu merasa bersalah. 4. Industri inferiority 5 tahun sampai 12 tahun. Pada tahapan ini seorang anak mulai merasa bangga atas keberhasilan dan kesuksesan dirinya. Anak mulai harus berinteraksi dengan lebih banyak orang dan mengajar kegiatan akademis mereka. Kesuksesan dalam bersosialisasi dan menggapai suatu pencapaian akan menimbulkan perasaan kompetitif
kompeten, sementara kegagalan akan menghasilkan perasaan inferioritas. 5. Identity dan role confusion 17 tahun sampai 18 tahun. Tahapan ini adalah ketika seorang anak mencari jati diri mereka mencari identitas dengan cara mempertimbangkan kepercayaan, tujuan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Bila tahapan ini dilengkapi dengan baik secara akan memiliki sense of self yang kuat. Bila seorang anak tidak berhasil mencari jati diri mereka, maka mereka tidak bisa melihat masa depan mereka dengan jelas. Ketidakberhasilan dalam mencari jati diri ini dapat pula terjadi bila orang tua memaksakan kepercayaan dan nilai-nilai yang mereka anut kepada anak. 6. Intimasi dan isolation 18 tahun sampai 60 tahun. Tahapan ini adalah ketika seseorang membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain. Bila seseorang belum berhasil melengkapi tahapan sebelumnya dan belum memiliki sense of identity yang kuat, tidak akan bisa membangun hubungan intim dengan orang lain. Orang-orang yang kesulitan untuk membangun hubungan ini akan berakhir kesepian dan depresi. 7. Generativity dan stagnation 40 tahun sampai 65 tahun. Pada tahapan ini seseorang merasa dirinya harus melakukan sesuatu yang berkontribusi kepada masyarakat. Seseorang akan merasa puas mengetahui bahwa dirinya dibutuhkan dalam keluarga, komunitas, ataupun tempat kerjanya. Bila seseorang gagal memenuhi tahapan ini, maka seseorang akan merasa improduktif dan akan merasa disconnect dengan masyarakat. 8. Ego integrity dan despair 65 tahun ke atas. Tahapan ini adalah ketika seorang melihat kembali kehidupan mereka sampai saat ini. Bila mereka berhasil memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya, mereka akan merasa bangga dan puas. Namun ketidakberhasilan akan berujung pada penyesalan. Sekian dan terima kasih. Shalom.